Halo Mitra Humas dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muna Aulia dari Humas Polres Brebes dalam program PIV atau Police in Frame, ngobrol bareng polisi dengan kalem. Kali ini kita kedatangan dua orang seniman nih. Kita bakalan membahas mengenai perfilman duniawi. Selamat siang. Siang. Oke, pagi ini udah bersama seniman-seniman handal luar biasa ya. Luar biasa sekali, yang mana hari ini tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang perfilman yang bakalan seru banget. Dan hari ini kita bertiga sudah divaksin ya tentunya, dan sudah dicek juga untuk suhunya alhamdulillah normal, dan insya Allah kita bertiga sehat. Sehingga kita boleh membuka masker terlebih dahulu. Oke, baiklah. Di sini kita sudah bersama dua narasumber kita dari BIM ya, Brebes Indie Movie, yang mana di sini ada Mas Gani dan Mas Wahid. Selamat sore, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Dari Masnya dulu atau dari Masnya dulu? Silahkan nih. Moga Mas Gani. Iya. Oke. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gani, mewakili Brebes Indie Movie. Mungkin nanti kita di sini akan diskusi banyak. Ya, intinya nanti di sini kita akan membahas tentang film, terutama di daerah Brebes, Mbak Muna, dan sekelilingnya. Itu aja. Oke, baiklah. Luar biasa. Ya, nama saya Wahid. Saya juga mewakili dari Brebes Indie Movie. Asal saya di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes. Oke. Gitu. Ini semuanya produk lokal Brebes nih ya, keren sekali. Salam kenal sebelumnya ya, Mas-mas. Ya, salam kenal juga. Mas Gani dan Mas Wahid. Ngomong-ngomong soal film, karena kita bakalan ngobrol tentang perfilman duniawi ya. Udah berapa lama sih Mas suka film gitu ya, baik itu filmnya atau mungkin bikin film gitu? Udah berapa lama nih? Kalau suka sih emang dari kecil ya kan. Ya semua anak kecil pasti suka nonton film kartun gitu kan. Ya bermula dari situ sih. Aku suka film memang dari kecil, dan bisa bikin film itu ya baru 4 tahun belakangan inilah. 4 tahun belakangan ini Gitu. cukup lama ya, ini cukup berpengalaman sekali. Kalau Masnya? Iya, hampir sama untuk suka film, karena saya kira semua orang sebetulnya suka dengan film ya. Cuma bedanya hanya dari tingkatan sukanya seperti apa. Kalau dari saya sendiri memang menekunnya lebih ke belakang layar gitu. Kayak suka nonton, kemudian ke bioskop dan lain-lain. Terus untuk pembuatan film hampir sama kayak Mas Wahid, karena memang kita sebetulnya jalannya hampir sama barengan sampai saat ini sekitar 4 tahunan. Oke, baik. Keren sekali nih ya. Ternyata memang teman seperjuangan juga gitu ya. Sekali. Nah, ini Mas Wahid dan Mas Gani ini sebenarnya terinspirasi dari mana nih bisa dan berani dan mau akhirnya membuat film gitu? Kalau terinspirasi sih emang dari kebanyakan di YouTube ya. Di YouTube. Ya jadi kita emang hobi, jadi bukan background story-nya itu kita nggak sekolah film, jadi emang hobi di film, terus kita cari-cari ilmunya di YouTube, kemudian ada sosok guru kayak Mas Gunrok, kayak Mas Ben, kayak Mas Rizal dan lain-lain. Nah itu motivasi kita untuk belajar film sih. Gimana caranya bikin film? Oh ternyata ketika kita lakuin emang susah banget bikin film. Tidak semudah itu ya Mas ya ternyata. Oke, baik. Nah ini denger-denger Mas Wahid dan Mas Gani ini kan juga tergabung nih ya di yang namanya Brebes Indie Movie gitu. Yang ini aku lihat-lihat juga luar biasa sekali ternyata nih Brebes Indie Movie. Nah itu sebenarnya Brebes Indie Movie itu apa sih Mas? Jadi untuk Brebes Indie Movie sendiri itu salah satu forum sebetulnya, forum anak-anak pemuda Brebes yang suka di bidang film terutama. Ya, jadi memang kita concern di anak-anak muda Brebes yang passionnya suka dengan film gitu. Entah dia suka nonton, suka proses, atau hanya suka ya sekedar pengen tahu lah gitu. Jadi hanya sekedar volume sebetulnya. Cuman kita pengen ya memang memfasilitasi teman-teman terutama di bidang perfilman khususnya di Brebes gitu. Oke, emang wadahnya gitu ya. Nah awal mulanya bisa gabung di BIM itu gimana ceritanya Mas?
Iya. Kalau awal mula ya sebenarnya kan bermulai dari sebenarnya Brebes Indie Movie itu sudah ada sebelum saya ikut. Jadi Brebes Indie Movie itu sebenarnya yang bikin itu Mas Audika Asiwidodo, Mas Dika. Baik. Lah, tahun 2018 kalau nggak salah ya, Dan. Jadi beliau itu bikin film dengan judul Nazar kalau nggak salah, itu tayang di Umus. Terus kita nonton, terus emang ya besar gitu, teman-teman juga banyak. Lah di situ emang ada embel-embel Brebes Indie Movie. Jadi kita penasaran, terus kita gabung di situ. Gitu ya Mas Gani ya? Iya, betul. Jadi memang dari awal nama Brebes Indie Movie memang sudah terbuat gitu. Sebelum kita masuk sudah ada nama besar Brebes Indie Movie yang dibawa oleh Mas Audika Asiwidodo, salah satu sutradara dari film itu. Makanya dari situ kita tahu semangatnya beliau, akhirnya kita juga kayaknya sama ini visi misi kita, kemudian ke depan juga pengennya seperti itu, kemudian akhirnya terbentuklah Brebes Indie Movie yang sampai sekarang ini. Oke, baik, luar biasa. Nah, apakah di Brebes Indie Movie itu sendiri tuh cuma bikin film aja atau ada kegiatan lain gitu, misalnya kayak kumpul atau apapun itulah? Ya, kalau kegiatannya sih banyak sih. Jadi kayak semacam diskusi, kopdar, terus sharing-sharing. Terus dulu kan kita juga pernah bikin layar tancap keliling juga. Oh iya Mas. Iya. Jadi dulu kita bikin film emang ranahnya bukan di YouTube. Jadi kita bikin terus kita tayangin di desa-desa gitu. Iya, Seperti iya. itu. Berarti emang orang mau kue-kue baik Iya, ya. orang kue-kue Jalannya tok. kayak dunia orang bosen lah pokoknya lah. Nah, saat pembuatan film itu ya, itu udah ada pembagian tugasnya nggak sih? Kan pasti kan biasanya ada tuh ini sutradara, ini yang bikin skrip dan lain-lain. Itu emang udah ada atau jalan gitu aja lah gitu? Sudah ada. Sudah ada? Iya, dijawab Mas Gani. Oke. Jadi untuk proses pembuatan film di Brebes Indie Movie sendiri, kita karena tadi basic dari awal tadi Mas Wahyu sudah ngomong, basicnya kita itu memang benar-benar tidak ada yang dari pendidikan film. Jadi semuanya bisa dibilang amatir lah. Cuma karena kita suka, akhirnya kita kumpul bareng, sharing, kemudian tukar pikiran dengan teman-teman. Ya ada tadi pembagian, ada produser, kemudian ada sutradara. Di sini ada Mas Wahid biasa jadi DOP gitu, kemudian ada Mas Renaldi biasa di editor, kemudian ada Mas Riki itu biasanya di desain grafisnya. Nah, salah satunya jadi Mas Dika adalah sutradara setiap kita pembuatan project film seperti itu. Kalau untuk ini kan nanti kalau misalnya pembuatan film tuh pasti ada aktrisnya dan aktornya gitu Iya, ya. betul, Nah, itu betul. dapat dari mana? Apakah teman sendiri ataukah para profesional atau gimana tuh, Mas? Yang ya paling deket sih teman kita sendiri teman sih. sendiri, Iya, jadi kan kita tahu karakternya si teman kita cocok nggak dalam pembuatan film ini gitu loh. Misalnya ceritanya ini, oh ini cocok kayaknya. Jadi kita ngajak teman-teman yang sekitar dulu sih gitu. Kalau memang kalau cocok ya diambil, kalau nggak cocok kita itu biasanya ngambil di Instagram itu kan banyak yang followernya banyak kan. Nah itu kita manfaatin itu, jadi biar mendongkrak film kita, biar ditonton oleh orang banyak. Oh, gitu. biar dapat exposure juga ya. Betul sekali. Biar nyom bisa orang Mas main film. Iya sih. Jadi butirin buah mau Mas. Iya, keren banget ini. Nah, tentu kan pasti ada karya pertamanya tuh yang awal muncul rilis boom dan ini jadi kayak tahu oh ini filmnya BIM nih dan lain-lain. Nah, itu karya pertamanya itu apa sih Mas? Sebenarnya kayak film apa gitu? Atau bahkan konten apa? Kalau untuk karya pertama Brebes Indie Movie yang digarap oleh teman-teman itu ada film yang pertama Pahit ya. Iya, Pahit. Itu film Pahit yang background story-nya adalah seorang guru honorer yang ya ceritanya mau melamar lah. Si gadis terus tidak disetujui orang tuanya karena orang ini tuh guru honorer gitu loh. Masa depannya belum gimana gitu loh ya. Emang pahit nemen pancen ya? Iya emang judulnya kayak pahit. Lebih lanjut bisa ditonton lah di channel kita. Kalau dari mas-masnya sendiri, baik Mas Gani atau Mas Wahid, itu karya pertamanya apa Mas untuk film nih? Kalau saya pribadi sih karya pertama malahan aku pernah produksi di Korea Selatan juga sih. Oh, di Korea Selatan. Iya, jadi dulu aku emang sekali. bekerja di sana, bekerja di Korea. Terus emang awal mula saya pribadi belajar film ya di sana. Ya ketika kita kerja dapat uang bisa beli alat itu kan kita bisa belajar sendiri otodidak.
nonton YouTube seperti itu. Benar-benar. Setelah itu kita 2016 kayaknya saya belajar, 2017 ada yang namanya festival film. Oh, festival film. Ya, pokoknya wani-wani, orang wani pokoknya. Iya, Ilmu iya. titik, tapi insya Allah niat yang baik, insya Allah ada hasil yang baik gitu sih. Jadi film yang dulu saya garap di Korea itu namanya Elabor. Elabor. Iya. Elabor. Bisa ditonton nanti di YouTube sudah ada Oke, sih. siap. Jadi nggak usah di-spill, langsung nonton aja gitu ya. Iya. Karyanya Opa. Ternyata ini Opa Korea loh, guys ya. Jangan coba. Oke, baik. Itu awal muncul karya pertama itu Karya tuh, pertama itu. gimana sih respon masyarakat? Apa seneng atau tetap ada cacian? Kan pasti kan ada cacian, ada Iya, pujian ya. Itu gimana tuh respon masyarakat? Karya pertama itu sebenarnya kan emang diikutkan ke festival kan. Dan kemudian alhamdulillah kan juara. Oh, luar Jadi biasa. festival Koreayong di sana itu diikuti oleh 10 negara. Jadi 10 negara ASEAN itu ikut di perlombaan festival yang diadakan itu Korea Selatan kalau nggak salah. Oke. Nah, kita ikut dan saya satu-satunya pekerja. Oh, Semuanya itu mahasiswa kayak semacam sekolah di Korea gitu loh. Dia ikut, yang aku salah satunya pekerja yang ikut. Dan alhamdulillah bisa jadi juara 2 gitu. keren banget loh ini loh. Lawannya dede-dede gemes gitu ya, mahasiswa-mahasiswi. Betul. Kalau dari Brebes Indie Movie sendiri dulu pas keluar karya pertama itu gimana respon masyarakat, Mas? Gimana? Jadi karena karya pertama ini memang dekat dengan masyarakat, jadi memang itu di luar ekspektasi sebetulnya. Karena film Pahit itu bisa dibilang hampir selalu ditunggu-tunggu saat penayangan episode barunya gitu. Bahkan banyak yang ngomong, "Kayak filmnya cocok nemen kayak goronyong kayak." Ya, lanjutannya endi. Jadi memang itu sebagai awalan, terus sebagai pematih kita juga untuk semakin semangat untuk bikin karya di Brebes gitu. Walaupun ya harus merangkak ya Dan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ya cacian dan makian otomatis pastinya ada karena memang tadi kita kuang ora anak pendidikan film kawan nggak film pasti kan ada seperti itu Mbak. Cuman ya bagaimanapun juga yang namanya belajar ya tetap harus ada caci maki buat kita pematih untuk lebih baik selanjutnya. Biar prosesnya juga lebih enak ya. Arane bebung berproses gitu ya, guys belajar, ya. dong. Betul sekali. Nah, hingga saat ini tuh karya-karya dari Mas sendiri tuh udah berapa? Berapa Ya, film nih yang dirilis? Ya bisa dihitung lah kayaknya berapa ya. Dan? Kalau karya yang ya 10 ke bawah karena memang Banyak loh. kita itu bukan untuk pure langsung ke YouTube gitu. Memang beberapa film juga yang kita stok untuk nanti ke depan mau kemana gitu. Terus kayak film-film memang untuk sementara memang yang ada di Brebes memang kita arahnya ke lomba-lomba. Salah satunya ya itu dulu kita pertama kali ikut lomba di Brebes ya Humas waktu itu ya. Polres Humas, ya. Polres. 2019 kayaknya Nan, ya. Covid pertama kali itu. Covid pertama berarti Iya. 2020. Dari 2020. Judulnya apa tuh filmnya tuh? Keliru. Keliru. Iya. Judulnya keliru. Judul. Keliru, iya. Dan keren kita juga banget. dapat juara di sini ya. Nan, ya. Oh, ternyata pentolan-pentolan juga nih ya kan di sini. Kalau untuk BIM-nya sendiri gitu ya, udah berapa banyak karyanya nih sampai saat ini? Ya itu sih 10 ke bawah sih Sama karya 10 kita ke bawah. iya. Oke. Karya BIM gitu. Selain menjadi filmmaker gitu ya, juga mungkin konten kreator, Betul. itu ada pekerjaan lain nggak sih Mas? Apakah memang itu yang dijadikan penghasilan utama gitu, pekerjaan utama? Atau ada yang lainnya? Apakah di wedding atau misalnya pekerja kantoran ternyata gitu? Monggo Den. Jong di sini. Ya emang bermula sih dulu emang fokus di film kan. Saya berawal dari suka video. Jadi kamera, sering otati kamera, belajar kamera. Setelah kita bikin film, terus balik ke Indonesia, terus ada peluang terjun ke dunia bisnis ini, wedding. Dan penghasilan utama saya ya di wedding gitu. Oh, di wedding. Nah, Luar yang biasa. film ini khusus kita berkarya. Jadi teman-teman yang satu misi sama kita, yuk berkarya bareng-bareng gitu. Oke, baik luar biasa. Jadi kalau yang mau wedding langsung aja nih calling siap. Mas ya, foto video bisa semua ya Mas ya? Bisa Ya, tapi lebih semuanya. suka moto atau video nih Mas nih?
Kalau saya emang lebih suka video Lebih suka sebenarnya. video, Cuman iya. pasarnya itu malah yang kebanyakan iya. fotonya. Lebih banyak fotonya ya, Pak. Iya. Nah, skill-skill ini yang baik itu video ataupun foto itu didapat dari mana sih, Mas? Apakah otodidak atau emang sempat les juga atau gimana Iya. gitu? Kalau saya pribadi emang otodidak. Otodidak. Iya, full jadi ya, luar full biasa. otodidak di YouTube. Semua ilmu saya emang di YouTube. Makanya alhamdulillah kita berada di era yang sekarang gitu loh. Iya. Belajar lebih gampang. Kita bisa nonton di YouTube, kita bisa belajar. Terus setelah itu kita ikut komunitas-komunitas, jadi komunitas foto, video. Nah, ilmunya dari situ. Baik, Jadi, baik. Awalnya emang belajarnya dari situ. Ngomong Mas Gani. Kalau tadi Mas Wahid itu background story sebetulnya ya di wedding, kemudian kayak jasa videografi. Kalau saya sendiri memang basicnya itu suka sharing, Mbak. Iya, jadi dari Bapak memang kan beliau kan pengajar. Jadi saya juga pengajar di lembaga saya sendiri, terutama fokusnya di multimedia. Iya, berangkat dari situ akhirnya karena suka dengan film, akhirnya juga banyak beberapa sekolah-sekolah yang di Brebes mempercayai tempat saya itu sebagai ya untuk sharing ilmu multimedia lah gitu, kayak video, kemudian bikin skrip sampai pembuatan film. Nah dari situ karena balik lagi suka dengan film, pengen sharing, akhirnya ya ketemu dengan teman-teman yang suka dengan film, akhirnya ya sebagai peluapan ide yang nggak bisa diluapkan sama anak-anak gitu. Jadi terus, dengan teman gitu. Kita juga belajar emang online ya, Dan. Ya. Waktu itu kan aku di Korea, Mas Gani di sini kan, di Brebes. Nah sebenarnya ini malah teman diskusi aku ketika belajar. Belum pernah weruh wonge kayak apa. Komunikasinya intens, barang udah jebule kayak gimana kayak Iya, awal lihat langsung tatap muka itu tahun berapa, Mas? Ketemu langsung itu? Tahun 2018 kayaknya. Oh, 2018 ya ketemu. Oh, jebule wonge. Yang sing cetan bae gitu ya. Oke, baik. Nah, itu untuk kan pasti kan setelah dibikin nih, di shoot dan lain-lain, Iya. itu kan pasti ada post pro-nya nih buat diedit-edit dan lain. Itu ngedit sendiri kah atau ada tim sendiri nih, Mas? Ada tim sendiri. Oh, ada tim sendiri, luar biasa Jadi sekali. kan emang kita dibagi sih. Saya emang sebagai kameramen sekaligus DOP. Terus editing ada yang namanya Mas Rinaldi. Terus ya Mas Riki sebagai biasanya soundman, membantu editor juga, coloring juga gitu. Coloring dan lain-lain. Kalau Mas Gani emang lebih spesifiknya itu produksinya. Jadi step by manajemen produksinya. Oke, baik. Keren banget ini loh ternyata loh. Nah, untuk kedepannya nih ya, kan pasti ada harapannya dan cita-citanya dari Mas Gani maupun Mas Wahid gitu ya. Itu apa sih cita-citanya untuk kedepannya atau bahkan untuk Brebes sendiri gitu di dunia perfilman? Jadi untuk harapan ke depan sebetulnya Brebes Indie Movie ini saya balik ke depan ya Mbak. Brebes Indie Movie ini kan bukan salah satu forum filmmaker aja gitu. Sebetulnya banyak sekali forum filmmaker di Brebes. Ya ada kita, terus ada PSBB gitu, Persatuan Sinias Pelajar Brebes. Kemudian ada juga teman-teman yang lain di selatan, di Bumiayu. Itu kan sebetulnya banyak sekali gitu. Iya. Harapannya kita sebetulnya dari saya sendiri ya pengennya semua teman-teman yang suka dengan film ya ayo kita bareng-bareng yuk kita share, kumpul bareng, share ilmu, mungkin mereka tahu saya belum tahu gitu kan, jadi kita bisa terjalin komunikasi yang enak gitu. Kemudian ya harapannya ya ekosistem film di Brebes makin maju, kemudian SDM-nya juga makin baik sih. Ya sebenarnya kan dulu kan emang kita sudah pernah bikin gitu sih, kita ngumpulin teman-teman kreator yang ada di Brebes, kita yang ngadain, jadi Brebes Indie Movie sebagai wadah teman-teman untuk kumpul, untuk diskusi, untuk belajar bareng. Dan alhamdulillah kita dapat tempat nih di Kalisoga, tahu kan? Kalisoga ya? Iya. Ya Kalisoga itu sebenarnya ya tempat diskusinya kita pertama untuk kopdar. Jadi kopdar pertama, kedua, ketiga, setelah itu COVID. Gitu. Bentuk COVID Iya. Jadi dulu emang sempat kita ngumpulin teman-teman Brebes, kumpul bareng, diskusi bareng, sampai ya itu kita bisa datengin orang untuk misalnya sutradara datang ke Brebes untuk diskusi sama teman-teman forum ini gitu. Iya. Sebenarnya proses itu sudah pernah kita jalani semua ya Nan? Iya.
Jadi pengennya cuma kita sebetulnya visi misinya ya pengen SDM di film di Brebes ini filmmakernya makin bagus, kemudian juga kontribusi ke masyarakat juga baik. Ya intinya sih kita nggak pengen film itu bukan hanya untuk sebagai tim produksi aja, pengennya di-share ke semua orang biar ngerti, terutama tadi kan salah satu media yang paling gampang untuk menyampaikan pesan kan di film. Gitu. Apalagi di era sekarang semuanya serba digital gitu. Sama kayaknya semua orang sekarang sudah megang HP gitu Nanda. Oke Mas, nah ini kan tentu setiap perjalanan itu ya ada pengalaman-pengalaman pribadinya gitu ya, baik yang berkesan, pahit, manis, apapun itu. Nah boleh dong Mas mungkin diceritain mengenai pengalaman yang berkesan gitu selama ini. Ya kalau pengalaman berkesan sih, kalau pribadi aku ketika bikin film yang pertama itu, karya pertama aku yang juara di Korea sih. Jadi sebenarnya kan aku alat juga seadanya, ilmu juga seadanya, gambarnya mungkin bisa dilihat lah, kayaknya masih butuh kritikan banyak lah aku belajar kamera itu. Tapi yang bikin kita juara itu sebenarnya mengangkat ceritanya. Jadi kan itu kan si Wira itu orang Brebes, orang tuanya itu penjual telur asin sama petani bawang gitu loh. Iya. Jadi bekerja di Korea, kemudian ketika di Korea itu belum bisa bahasa. Jadi kan ketika kerja dimarahin bosnya, dimarahin orang Korea, ya weh gere kayak kan. Iya. Bisa ada orang bisa kayak kan. Terus di situ kalau orang Indonesia kan biasanya kalau dipukul di kepala kan pasti marahnya berbulan-bulan kan. Betul. Kalau di Korea enggak, kalau sudah mukul ya udah, besoknya udah lupa gitu. Biasanya gitu. Nah, di cerita itu si Wira ini dipukul kepalanya. Terus dia marah, terus pulang. Setelah itu orang Korea kan belum kita edukasi nih. Kalau di Indonesia itu kalau mukul kepala itu sarun loh, nggak boleh. Lah ketika itu ada percakapan terus bahwa ya emang ketika kita bekerja di Korea atau mungkin dimanapun kita harus tahu budaya, bahasa dan ya ruang lingkup di situ. Itu yang berkesan sih, karena dulu juga pernah diberitakan di Brebes. Kenapa saya juga dikenal di Brebes ya karena film itu. Baik. Kalau di Brebes ini movie yang paling berkesan itu film 14 Dina ya Nan? 14 Dina itu yang kita ikut sertakan di Dinkes, Dinas Kesehatan kemarin, dan alhamdulillah kita juga juara 2 ya Nan ya. Itu yang paling berkesan sih. Oke, keren sekali. Kalau dari Mas sendiri, sama kah atau ada yang lain yang lebih berkesan lagi mungkin? Jadi setiap proses pembuatan film saya kira pasti punya hal menarik. Iya. Ya, entah itu dari segi produksi sampai pasca produksi. Cuma yang paling menarik memang tadi di 14 Dina karena memang kita dari praproduksi sampai produksi dan pasca semuanya benar-benar pure secara matang, kita manajemen dari awal sampai akhir. Betul. Kayak lokasi seperti apa, kemudian 3D konsepnya seperti apa, bahkan aktor kita briefing, kemudian sampai pasca produksinya semuanya benar-benar secara matang diproduksi. Iya, gitu. Oke, baik, luar biasa sekali loh. Lah, dari semuanya ini nih, closing statement dari Mas Wahid maupun Mas Gani itu apa nih? Mungkin apakah harapannya dan lain-lain gitu lah. Terakhir sih, kita kan emang Brebes ini Movie sudah melalui berbagai tahap lah. Kita juga sudah ngumpulin teman-teman, sudah belajar bareng, diskusi bareng, sampai kopdar bareng, bikin film bareng. Itu sebenarnya kita itu kurang ilmu. Jadi SDM kita juga perlu ditambah lagi nih. Cuman kita itu kemana belajarnya, karena kita kan basicnya cuman hobi. Betul. Jadi cuma di YouTube ya ilmunya ilmu kue tok loh, nggak berkembang. Makanya harapan aku sih ada supporting, ada support dari pemerintah terutama biar bikin workshop tentang perfilman, karena teman-teman aku yang nggak bisa datang ke sini itu butuh ilmu itu, haus akan ilmu itu. Kita nggak butuh kita dikasih support dana, nggak usah. Yang penting kita support aja tentang bikin ini sih namanya workshop itu, supaya teman-teman juga bisa
dapat ilmu filmnya gitu. Kita butuh supporting gitu ya Dan ya. Jadi intinya kenapa kita butuh supporting karena dunia luar pasti kan pengen menginginkan bahwa hasil produksinya bagus, kemudian ceritanya menarik. Nah, itu kan pasti kan butuh yang namanya soft skill gitu. Kalau kita hanya dituntut untuk menghasilkan suatu karya yang bagus tapi tanpa ada soft skill yang memadai, otomatis kan ya saya kira itu nol lah gitu. Makanya dari kita memang pengennya ya karena balik lagi kita semua tidak ada yang basic film temenanan gitu. Iya. Makanya Kita hobi. Kita memang butuh ya namanya sinergi lah gitu. Ya seperti kayak humas, kemudian yang dan lain-lain gitu. Iya. Entah bikin workshop kecil-kecilan, intinya yang berkaitan dengan film seperti itu. Iya sih, jadi biar teman-teman itu yuk kumpul bareng, belajar bareng, tapi disupport sama pemerintah setempat biar kita itu punya wadah gitu loh. Baik forumnya komunitas kah, apa perkumpulan kah, atau apalah. Yang penting kita itu dibimbing loh. Iya, luar biasa sekali loh ini ya. Kita sudah berbincang dengan 2 filmmaker ya, konten kreator yang sangat luar biasa sekali. Ini juga generasi Kabupaten Brebes yang sangat luar biasa. Jadi untuk membuat sebuah karya gitu ya tidak harus menunggu memiliki alat yang lengkap gitu ya teman-teman. Tapi dengan alat seadanya pun bisa ya bahkan ya dari awal. Jadi untuk masyarakat Brebes dan khususnya generasi muda, ayo segera membuat karyanya sebanyak-banyaknya gitu ya supaya lebih banyak lagi nih potensi-potensi di Kabupaten Brebes yang semakin tergali khususnya untuk konten kreator dan juga filmmaker dan lain-lainnya seperti itu. Supaya apa? Supaya nantinya wisata di Brebes atau komoditasnya atau bahkan apapun itu yang baik-baik dari Kabupaten Brebes itu bisa semakin ditonjolkan lagi dan dikenal di masyarakat luas. Seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke, luar biasa. Mitra Humas, kita sudah berbincang dengan Mas Wahid dan Mas Gani, 2 konten kreator yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami di Police in Frame, ngobrol bareng polisi dengan kalem. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muna Aulia Unafi pamit undur diri. Salam sehat, salam presisi.